Selamat siang, kembali lagi bersama dengan saya, Ibu Marcelina Kamonto, sebagai guru pendidikan agama Katolik. Pada siang ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru dengan tema kemampuanku terbatas. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang ini, maka terlebih dahulu kita awali dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami pada saat ini dengan tema kemampuanku terbatas. Bukalah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari saat ini boleh tertanam baik dalam hati kami, dan kesesuaian dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar? Semoga anak-anakku sekalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada saat ini kita akan membahas tema dengan judul kemampuanku terbatas. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang kita akan bahas bersama, yang pertama adalah menyebutkan berbagai keterbatasan. Yang kedua, menjelaskan sikap positif yang muncul ketika mengalami keterbatasan. Yang ketiga, menjelaskan sikap positif yang muncul ketika mengalami keterbatasan. 4. Belajar dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 tentang bagaimana murid Yesus di dalam menghadapi keterbatasannya. Yang kelima, menjelaskan cara yang benar dalam menyikapi keterbatasan diri. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita ketika bersama-sama dengan teman, kita malu dengan kekurangan yang kita miliki, keterbatasan yang kita miliki. Contoh saja, ketika bergaul dengan teman yang lebih tinggi daripada kita, apalagi saat kita mau melaksanakan olahraga voli lah contohnya, seperti yang ada di gambar. Ketika kita melihat bahwa ada teman kita yang tinggi, kita merasa minder. Nah, seperti itu. Nah, mengapa kita merasa minder? Karena kita tahu bahwa orang yang bermain voli itu pasti memiliki tubuh yang tinggi. Dibanding kita memiliki tubuh yang pendek, ya tentu di situ kita merasa minder atas keterbatasan yang kita miliki. Lanjut, kita lihat gambar yang berikut. Kita melihat pemain gitar. Dalam gambar tersebut, pemain gitar ini tidak memiliki jari, tetapi dia bisa melakukan. Kita memiliki kekurangan, tentu kita juga memiliki kelebihan tersendiri yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang berikut, keterbatasan fisik. Kita lihat yang ada di gambar keterbatasan fisik. Dia tidak memiliki juga tangan, tetapi di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, secara khusus pada gambar ini, dia ingin makan, dia mau makan, tetapi karena tidak memiliki tangan, maka dia pun melakukan dan mempersiapkan makanan itu dengan cara menggunakan kaki. Nah, ini
Meskipun dia tidak sempurna, tetapi dia masih tetap bersyukur. Dibanding kita yang sudah memiliki tangan, kaki, tapi toh kita masih merasa minder dengan keterbatasan yang kita miliki. Kita tidak mensyukuri semuanya itu. Yang berikut masih ada, kita lihat setiap orang memiliki keterbatasan dan kelebihan pengalaman hidup sehari-hari. Ketika kita memiliki keterbatasan, orang yang memiliki keterbatasan tersebut biasanya merasa bingung. Dia mau berbuat apa. Ketika juga kita memiliki keterbatasan, seringkali kita iri pada orang lain, iri hati pada orang lain. Loh, kenapa dia bisa? Tapi saya tidak bisa. Kenapa dia cantik dan saya tidak cantik? Kenapa dia pintar dan saya tidak pintar? Kok dia tinggi dibanding saya pendek? Kadang kita merasa marah, menyalahkan diri sendiri, dan bahkan terhadap teman kita sendiri. Bahkan juga lewat keterbatasan yang kita miliki, kita juga seringkali menyalahkan Tuhan. Loh, Tuhan ini tidak hadir terhadap saya. Dia dilahirkan, dia diciptakan begitu sempurna, begitu cantik, begitu pintar, tinggi, putih dibanding saya yang orangnya seperti ini, hanya memiliki tubuh yang pendek, hitam, rambut karibo, dan seterusnya. Jadi kita tidak mensyukuri pemberian Tuhan, merasa minder, menyalahkan Tuhan atas keterbatasan yang kita miliki. Anak-anakku sekalian, mari kita masuk dalam bacaan teks kitab suci. Kita akan membaca teks kitab suci Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku sekalian, sikap negatif seringkali muncul pada diri kita ketika kita menghadapi keterbatasan. Yang pertama, ketika kita menghadapi keterbatasan, kadang kita bingung, takut, dan panik. Yang kedua, ketika kita menghadapi keterbatasan, kita juga biasa minder dan mengurung diri sendiri karena merasa diri paling hina. Tidak mau bergaul lagi dengan teman, bahkan di rumah ketika pulang ke sekolah, dia hanya di rumah saja, di dalam kamar menutup diri. Tidak datang ke sekolah juga begitu. Datang, duduk hanya di dalam kelas saja. Karena itu
Malu dengan keterbatasan yang dimiliki. Yang berikut, menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak adil, tidak puas terhadap diri sendiri. Ini ya. Jadi ini sudah saya sampaikan tadi sebelum membaca kitab suci dan sangat jelas. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sikap para murid Yesus ketika ia mengalami keterbatasan. Seperti dalam teks kitab suci tadi, ketika ombak datang, bahkan perahu mereka hampir terbalik, apa yang murid Yesus lakukan? Mereka juga menjadi takut. Tetapi mereka murid Yesus juga datang kepada Yesus untuk selalu bertanya. Dia hanya menyandarkan kehidupannya kepada Yesus itu sendiri. Bahwa Yesus adalah salah satu penyelamat yang mampu menolong dan membimbing kita. Bahkan murid Yesus bertanya, Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Berikut, bagaimana dengan kita sebagai manusia biasa? Ingat, pelajaran kita minggu yang lalu tentang perumpamaan talenta. Kita memiliki berbagai macam kemampuan. Kemampuan kita bermacam-macam. Ada yang pintar menyanyi, berenang, main gitar, main organ, menari, dan sebagainya. Dan ada juga yang tidak memiliki kelebihan. Nah, lewat situlah maka ia merasa bahwa saya memiliki keterbatasan dan ia pun tidak bergaul dengan teman-temannya. Dalam bacaan kitab suci tadi, para murid Yesus mencari pertolongan kepada Yesus untuk mendapatkan keselamatan. Apakah kita mau seperti murid Yesus tadi? Ketika kita mengalami keterbatasan, kita datang kepada Yesus. Dalam keterbatasan, Allah menghendaki agar manusia saling membantu dan bekerja sama satu sama lainnya. Sehingga dalam kebersamaan, manusia dapat saling menyempurnakan. Sangat jelas dalam bacaan tadi. Nah, begitu juga kalau manusia itu semuanya memiliki kesempurnaan, tapi kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Nah, maksudnya kesempurnaan pada fisik kita, ya. Tapi Tuhan itu sudah menggariskan bagi kita semua. Ada yang memiliki kelebihan dan ada juga yang memiliki keterbatasan. Lewat kelebihan dan keterbatasan itulah sehingga manusia saling membantu dan bekerja sama satu sama lain, dan mereka pun saling menyempurnakan. Yang berikut, keterbatasan yang ada dalam diri manusia bukan berarti Tuhan itu tidak adil. Anak-anakku sekalian, ya, jangan merasa bahwa aduh dia pintar, dia cantik dan sebagainya sedangkan saya ini tidak. Sehingga kita langsung mencap Yesus, Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak adil. Nah, keterbatasan secara fisik yang ada bukan Allah berarti bersikap tidak adil. Di balik peristiwa ini, Allah menghendaki agar manusia lebih memperhatikan, mengasihi,
peduli terhadap sesama yang mengalami keterbatasan tersebut. Manusia semakin sadar siapa dirinya dan kepada siapa ia harus datang untuk memohon pertolongannya. Ya, mari kita seperti murid Yesus. Ketika kita mengalami kesusahan, keterbatasan, mari kita datang kepada Tuhan tanpa ada kata-kata yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil dan sebagainya. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kita, menolong kita keluar dari permasalahan yang kita alami. Dalam iman Kristiani, cara kita untuk menyikapi keterbatasan itu ada 3. Yang pertama, pengalaman keterbatasan merupakan pengalaman yang tidak dapat diingkari manusia. Manusia adalah makhluk yang fana yang terbatas. Ya, sangat jelas ya anak-anak sekalian bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Yang kedua, keterbatasan manusia menyiratkan bahwa Allah menghendaki manusia saling bekerja sama, saling membantu, dan saling menyempurnakan. Yang ketiga, Allah menghendaki manusia untuk menyikapi setiap keterbatasan dengan cara yang berbeda, mencari sumber keselamatan sejati yakni Allah sendiri. Jadi sumber keselamatan kita yang sejati adalah Allah sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk dalam penugasan. Yang pertama, anak bisa lihat ya, sebutkan berbagai keterbatasan. Yang kedua, jelaskan sikap negatif yang muncul ketika mengalami keterbatasan. Jelaskan sikap positif yang muncul ketika mengalami keterbatasan. Sangat jelas dalam penjelasan tadi, bahkan dalam kitab suci, bahwa sikap positif yang muncul ketika mengalami keterbatasan, ya tentu tidak sombong. Tetap berdoa. Dan yang berikut, hal penting dari Injil Markus. Sudah ada tadi ya. Yang berikut, jelaskan cara yang benar dalam menyikapi keterbatasan. Cara yang benar dalam menyikapi keterbatasan. Ya, menurut iman Kristiani tadi sudah ada. Kemudian ini juga dalam Injil Markus tadi, ya ini ya. Ini belajar dari Injil Markus, jadi ada 4 di situ hal yang harus kita pedomani. Kemudian, ya itu semua pertanyaan sehubungan dengan tugas kita pada siang ini. Sebelum kita menutup
pelajaran kita, maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua dalam mendalami akan tema pembelajaran kami saat ini, yaitu kemampuanku terbatas. Semoga apa yang kami pelajari ini ya Tuhan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih, kurang semangat, mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu untuk anak-anakku.